Pemirsa, gencatan senjata Hamas Israel kembali diwarnai baku tembak. Di Yerusalem, 2 warga Israel tewas ditembak pemuda Palestina. Sementara di tepi barat, Zionis Israel kembali menembak mati pemuda Palestina. Dan selama 3 hari berturut-turut, Israel terang-terangan melanggar gencatan senjata. Adakah sanksi dari pelanggaran gencatan senjata ini? Lalu adakah solusi lain untuk menghentikan konflik Hamas dan Israel? Sudah hadir bersama kami di studio Profesor Teguh Reza Shah. Terima kasih Pak sudah hadir di studio sebagai pengamat hubungan internasional, dan juga bersama kami dari sambungan Zoom ada Dr. Sarbini, Presidium atau Ketua Presidium Mercy. Selamat malam Dr. Sarbini. Selamat malam Mas David. Ya, saya ke Dr. Sarbini terlebih dahulu. Dok, ya. Anda memantau perkembangan terkini di Gaza bersama para relawan di sana. Apa informasi dari berakhirnya gencatan senjata di Gaza? Nah, terima kasih Mas David. Kalau kita baca ya, kita ikuti perkembangan Gaza setelah gencatan senjata 6 hari yang lalu, itu kelihatan betul bahwa ancaman-ancaman dari Benjamin Netanyahu sangat tegas dan jelas ya, bahwa mereka akan melakukan serangan ke Hamas setelah gencatan senjata. Itu jelas dikatakan oleh Benjamin Netanyahu serta koalisi kabinet radikal yang ada di pemerintahannya. Nah, oleh sebab itu tadi tepat jam 6, kurang 1 jam dari berakhirnya gencatan senjata, Israel melakukan serangan ke Gaza, Gaza Utara dan Gaza Selatan. Bukan setelah gencatan senjata, tapi serangan itu dimulai sebelum gencatan senjata berakhir nih Mas David, 1 jam sebelumnya. Jadi sekarang serangan-serangan itu berkisar, menyasar itu ke Gaza Utara, Gaza Tengah dan Gaza Selatan. Dan ini menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi masyarakat dan menimbulkan korban yang begitu luar biasa. Ada 33 orang yang meninggal di bawah runtuhan bangunan. Dan tuduhan-tuduhan mengatakan bahwa Hamas yang melalui serangan itu sebenarnya itu bisa dibantah dengan ancaman yang pernah diucapkan oleh Benjamin Netanyahu. Nah, oleh sebab itu timbul pertanyaan besar pada kita adalah warga Gaza mau berlindung kemana gitu. Jadi ketika sebelum gencatan senjata utara itu diminta dikosongkan dan berbondong-bondong orang itu mengungsi ke selatan dengan harapan bahwa selatan lebih aman dari serangan Israel, tapi hari ini selatan pun menjadi incaran dari Israel dan tidak aman lagi. Dan ini saya pikir kalau ini terus dilakukan oleh Israel dalam beberapa hari ke depan, ini akan menimbulkan bencana lagi, akan menimbulkan korban yang dahsyat lagi sama seperti di utara. Jadi pelagan perang ini coba digeser oleh Israel dari utara ini ke selatan. Baik. Ini yang kita mengkhawatirkan kami, sehingga ada langkah-langkah atau upaya-upaya yang maksimal dilakukan oleh dunia untuk bisa menghentikan serangan ini. Apalagi Joe Biden pada hari ini memberikan lampu hijau untuk serangan Israel ke selatan. Dan Joe Biden juga tidak setuju dengan ada gencatan senjata permanen. Dan legitimasi inilah yang dijadikan oleh Israel sebagai justifikasi untuk melakukan serangan ke selatan. Baik, ini informasi yang Anda dapat dari rekan relawan di sana, kemana warga Gaza yang sudah berkumpul di selatan lalu kemudian mereka bergerak karena melihat ada serangan bahkan hingga sampai selatan? Jawaban yang pasti mereka pasrah, Mas. Sudah nggak ada tempat lagi. Tadi kita dengar laporan dari teman-teman dari Khan Yunis, sekarang mereka tidak bisa bergerak keluar perbatasan Mesir. Jadi mereka perbatasan ditutup. Jadi mereka mengumpul itu di tengah, di selatan, di Khan Yunis, Deir Balah sama di Rafah. Itu berkumpul di situ sekarang, dan serangan itu sudah bergeser ke sana. Jadi masyarakat tidak bisa mengungsi keluar dari Gaza, Mas. Jadi sekarang jawaban yang paling pasti mereka sudah pasrah sekarang. Mereka mau melakukan apa lagi? Jadi mereka bersembunyilah atau berlindung di rumah sakit, di sekolah-sekolah atau di masjid misalnya. Dan itu kan tidak menjamin bahwa mereka juga menjadi bagian dari korban itu. Nah, ini yang hari ini, Mas, yang terjadi adalah mereka tidak bisa melakukan pengungsian atau keluar dari perbatasan Rafah. Baik, rumah sakit mana yang kini boleh dikatakan paling tidak cukup aman untuk para korban bisa dirawat? Kalau kita lihat, kalau di selatan itu ada rumah sakit Eropa, Mas. Eropa, ada rumah sakit Al-Nasir yang di Khan Yunis, di Rafah, di Khan Yunis ada rumah sakit Eropa, ada rumah sakit Syuhada Al-Aqsa, ada beberapa rumah sakit. Tapi rumah sakit itu nggak terlalu besar untuk bisa menampung warga atau korban yang terjadi hari ini. Beda sama rumah sakit Ashifa atau rumah sakit Indonesia. Memang ini besar rumah sakitnya, ada pekarangan yang halamannya juga luas, mereka bisa berlindung di situ. Tapi ini rumah sakit kecil-kecil, Mas. Jadi mereka ini nggak tahu kemana harus berlindung dalam kondisi hari ini.
Oke, sejumlah rumah sakit, kalau tidak salah saya sempat melihat juga gambar dari paket-paket kami, itu ada beberapa relawan yang kemudian mendatangi rumah sakit Al-Shifa, lalu membersihkan alat-alat kesehatan, tempat tidur dan semuanya. Apakah memang ada rencana kembali ke Al-Shifa atau bagaimana? Itu pun dilakukan kemarin di Rumah Sakit Indonesia, Mas. Tadi ada pembersihan dari masyarakat sekitar itu untuk membersihkan rumah sakit agar rumah sakit bisa difungsikan. Tapi kenyataan hari ini gimana mereka fungsikan sekarang, Mas? Dengan serangan-serangan ini. Jadi memang mereka punya harapan. Saya lihat ya, ini harapan masyarakat ya. Mereka membersihkan rumah sakit dengan harapan ini bisa difungsikan ulang rumah sakit. Tapi hari ini rumah sakit yang diharapkan itu, Rumah Sakit Al-Shifa di Indonesia, itu udah lumpuh sama sekali, nggak bisa dioperasionalkan walaupun ada jeda kemanusiaan sekitar 1 minggu. Ini nggak bisa dioperasionalkan, banyak alat-alat yang rusak, hal-hal yang kebutuhan dasar rumah sakit itu tidak bisa difungsikan misalnya. Jadi pembersihan itu saya pikir adalah harapan dari warga atau dari pasien sehingga nantinya ini bisa difungsikan ulang. Baik, saya ke Prof. Reza. Pak Reza, kita lihat gencatan sudah berakhir, bahkan tadi disampaikan sebelum gencatan senjata berakhir, Israel sudah menyerang di beberapa titik. Dari catatan Anda, di wilayah mana saja yang kemudian menjadi wilayah konflik yang kemudian justru sekarang dikatakan tidak ada lagi wilayah aman ya, atau cukup aman di sana? Terima kasih Pak Sarbini sudah memberikan penayangan langsung. Pertama, gencatan senjata itu kan tujuannya adalah menghentikan pertempuran dan kemudian masuk ke perundingan untuk mencapai sesuatu hal yang bisa disepakati. Tidak terwujud. Kenapa? Kalau saya perhatikan bahwa gencatan senjata itu adalah teorinya mengatakan dari tanggal 24 kemarin kan. Tapi kan selama jeda tersebut, itu kan masing-masing pihak mempersiapkan diri. Mereka mengolah informasi. Kemudian juga mereka melakukan pendalaman dari pandangan-pandangan para tawanan yang kembali kan. Kemudian juga pada saat yang sama, itu kan remote sensing Israel itu sangat bagus di atas ya. Dia bisa melihat titik-titik keluarnya tawanan itu di mana. Dan dengan demikian dia bisa memperluas sasaran-sasaran yang harus diledakkan tersebut begitu ya. Kemudian yang saya pikir kalau sudut-sudut di tengah sudah dikuasai, di utara sudah dikuasai, dan dimatangkan di selatan, ini menunjukkan bahwa Israel sudah siap dengan suatu operasi carpet bombing. Bumi hangus. Setelah ini? Iya. Setelah ini? Ya. Apalagi Natal sudah dekat kan. Kalau kita lihat polanya seperti ini, dia sudah sangat ketat. Kemudian dari penduduk Gaza itu sekitar dari 2,3 juta, itu 1,5 sudah terkocar-kacir. Dan di Israel sendiri sudah ada 250.000 orang yang meninggalkan rumah. Ini artinya adalah tinggal serangan terakhir dari pihak Israel atas masyarakat Gaza. Oke, apa yang Anda sebut dengan carpet bombing ini? Ya kita ibaratkan ini suatu meja. Meja itu sudah ditandai titik-titiknya, absis ordinatnya. Utara selatan sudah tergambar dengan sangat jelas. Dan dengan carpet bombing tersebut, pemboman itu bisa dibikin secara sangat terstruktur dan mengarah ke ujung. Sasarannya adalah keruwetan di perbatasan dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Kemudian nanti selanjutnya Israel akan mengatakan perang selesai, tidak ada lagi teroris di wilayah yang sudah kami kuasai, dan kami masih menyisakan kantong-kantong untuk tujuan kemanusiaan. Kemudian perwakilan PBB bila ingin memonitor keadaan silakan, dan untuk itu ini adalah kemenangan jangka pendek. Dan untuk jangka panjangnya Israel akan melakukan suatu pembenaran di tingkat global, dan persis seperti dikatakan oleh pimpinan dari Turki yang mengatakan perang ini sudah tidak logis lagi. Ini adalah suatu perang yang untuk kemenangan Netanyahu pribadi dan bukan untuk Israel. Dan padahal kita sudah lihat sama-sama berbagai masyarakat Yahudi di seluruh dunia itu pendapatnya beda-beda. Dan mereka sudah tiba pada satu titik untuk memajukan alasan-alasan kemanusiaan bahwa ini suatu pertempuran yang sudah sangat tidak adil dan sudah mencapai tingkatan pembinasaan peradaban. Baik, artinya akan ada ultimate tadi ya, carpet bombing itu yang paling puncaknya untuk menghancurkan semua infrastruktur Hamas yang ada di bawah tanah di Gaza itu ya. Apakah ini
akan memakan korban dalam artian dalam jumlah yang masif begitu atau bagaimana? Karena sudah terpencar semua, tapi masih ada, kalau tadi Dr. Sarbini bilang masih ada di beberapa titik seperti memang karena udah nggak ada tempat perlindungan lagi gitu di wilayah selatan. Walaupun tujuan akhir dari Israel seperti dikatakannya adalah membasmi Hamas yang menurut mereka adalah teroris, dan ini merupakan pembenaran bagi IDF untuk bergerak sedahsyat mungkin. Bagaimanapun juga Israel memerlukan saving device, ya, face saving device, penyelamatan muka. Akan ada yang disisakan di wilayah-wilayah timur, utara, tengah maupun selatan. Kemudian akan juga disisakan daerah-daerah untuk etnis-etnis tertentu. Sehingga mengatakan bahwa yang kami usir adalah benar-benar teroris, tapi masyarakat-masyarakat yang kami anggap bukan teroris, mereka dapat hidup dengan tenang. Ini cara berpikir Israel, ya. Cara berpikir Israel yang tidak lagi bisa memisahkan mana moralitas politik dan mana moralitas rohaniah. Dan dalam hal itu saya pikir Israel berpacu dengan waktu. Karena bagaimanapun suasana Natal adalah suasana penuh ketenangan, keteduhan di bumi Eropa, di bumi Amerika. Dan saya tidak bisa bayangkan kalau emosi semangat Christmas itu berbalik ke arah Israel. Di sebelum hal ini terjadi, maka Israel akan menyegerakan menyelesaikan misi mereka, Nakba. Penguasaan total wilayah-wilayah yang bukan Israel, menghilangkan simbol-simbol yang bukan Israel, yang bukan Israel, dan untuk itu akan ada diplomasi global mengatakan bahwa Israel sudah berhasil memerangi para teroris tersebut dan tetap menjunjung tinggi kemanusiaan. Ini kira-kira garis besar cara berpikirnya Israel tersebut. Kalau Nakbah ini kan artinya sudah semuanya dikuasai. Betul. Dan kemudian warga yang 1,5 juta itu akan ditaruh di kantong-kantong yang tadi disediakan di beberapa titik, 4 titik itu. Apakah itu cukup maksudnya menampung semua itu? Saya pikir atau akan ada plan B begitu? Mereka tidak pernah terbuka soal ini. Bagaimana operasi evakuasi, bagaimana evaluasi atas pemulihan keadaan, bagaimana evaluasi sekiranya perang itu meluas. Itu adalah rahasia intelijen, tidak akan pernah dibukakan begitu, ya. Namun saya pikir memang pergerakan manusia dalam jumlah yang fantastis itu sudah luar biasa. Dari 2,3 juta penduduk Gaza saat ini, itu 1,5 jutanya sudah meninggalkan tempat tinggal mereka begitu. Jadi 1,5 juta ini kan paling menyisakan, kalaupun mereka benar-benar keluar, kemudian pada saatnya sama pemboman itu terus-menerus, ini yang akan memindahkan dirinya itu sudah lebih dari 1,6, 1,7. Dan tentunya Israel akan melakukan berbagai operasi selain operasi militer, adalah operasi terpadu. Bisa saja dia melakukan di satu hari misalnya operasi militer total, di hari yang lain operasi kemanusiaan, operasi mengundang PBB, kemudian operasi mempersiapkan fasilitas kesehatan dan sebagainya. Itu mungkin dilakukan karena remote sensing dia sangat bagus. Dia bisa memetakan dengan baik wilayah-wilayah mana yang dapurnya masih hidup, wilayah mana yang airnya mengucur deras. Walaupun sudah terlarang kan masyarakat Palestina itu menggali sumur. Tapi kan kalau diam-diam dilakukan kan tidak ketahuan juga. Mereka bisa lakukan itu, dan kemudian dalam kondisi keotik yang luar biasa ini, biasanya akan diberlakukan mekanisme stick and carrot. Siapa yang bisa memberikan informasi penting bagi intelijen Israel akan mendapat hadiah tertentu. Mereka yang terbukti menentang Israel akan langsung diseret ke pengadilan ataupun dihukum di tempat. Karena saya perhatikan sekarang, ya, Israel sudah langsung melakukan penyiaran informasi dari atas, dari helikopter, yang intinya kamu semua harus segera pindah dari wilayah-wilayah tertentu. Kemudian mereka juga mengatakan bukan kami yang melakukan penyangkalan atas gencatan senjata tersebut, tapi kami melihat ada roket dari pihak Hamas kemarin. Dan masalahnya kan kita tidak memiliki sumber yang absah untuk mengetahui siapa yang melakukan apa, kan.
Ya, kemudian termasuk yang penembakan di Yerusalem juga ya. Betul. Jadi yang jelas sekarang selain leaflet yang berterbangan itu intinya adalah rakyat agar menyingkir ke wilayah selatan. Tapi pada saat yang sama Israel juga melakukan penangkapan besar-besaran di Jenin, Hebron, Tulkarem dan Ramallah. Pada saat yang sama pasukan Brigade Al-Qassam juga melakukan serangan ke kota-kota Israel seperti Askelon, Sderot dan Beersheba. Dan di tengah-tengah suasana itu kan masyarakat semakin carut-marut ya, anak-anak kecil terus-menerus minta bantuan. Kemudian Israel mengatakan masih ada 137 tawanan dari pihak kami yang belum Anda bebaskan, begitu kan. Jadi hal-hal ini ya, membuat kita semua galau ya. Di satu sisi kita melihat kekejaman, di satu sisi kita lihat juga ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih dahsyat yang akan dilakukan oleh Israel. Dan hal ini yang membuat kita berpikir begitu. Sudah cukuplah kita memiliki resolusi dari Majelis Umum, resolusi dari Dewan Keamanan, dan juga keputusan dari IOC Extraordinary Summit. Tapi nggak selesai-selesai juga kan. Dalam hal ini kita sangat berharap adanya para menteri luar negeri negara OKI itu benar-benar mengoptimalkan tugas mereka. Saudi Arabia, Palestina, Jordania, Qatar, Mesir, Turki, Indonesia, dan Nigeria. Mereka melakukan pembagian tugas yang sebaik mungkin. Sehingga dalam waktu singkat ini terlahirlah resolusi-resolusi baru yang bisa mengakhiri keadaan ataupun membuat keadaan lebih manusiawi. Karena kalau hal ini berlanjut terus, saya nggak tahu bagaimana sikap negara-negara Arab di sekitar Israel tersebut. Baik, kita akan kembali untuk membahas yang mengenai hal itu ya, resolusi. Tapi saya ke Dr. Sarbini dulu, Dok. Apakah ada informasi seperti yang mungkin tadi disampaikan oleh Prof. Reza mengenai karpet bombing tersebut, yang kemudian sekarang tersebar dan mengkhawatirkan seluruh masyarakat Gaza? Ya, memang seperti kata Prof. Reza, mungkin akan dilakukan bom karpet itu setelah mungkin nanti kali ya. Tapi yang saya tahu di Gaza itu mereka menggunakan bom fosfor, Mas Taufik. Bom fosfor yang ini dilarang oleh PBB dan itu digunakan oleh Israel. Jadi ini bom fosfor itu tidak kalah bahayanya dari karpet bombing ini. Nah, oleh sebab itu memang harus ada investigasi ya, sehingga Israel tidak boleh menggunakan senjata-senjata yang itu menjadi pemusnah massa, yaitu mengakibatkan efek yang sangat luar biasa. Itu maksudnya saya dengar cuma fosfor yang digunakan Israel di Gaza. Tapi kalau karpet bombing saya pernah dengar itu di Afghanistan digunakan oleh Amerika. Oleh Amerika, iya. Dan bagaimana? Silakan, Dok. Saya pikir sekarang nih, Mas, memang harus gerak cepat dunia internasional ini, gerak cepat. Kalau kemarin-kemarin ini kan pelagannya itu kan di utara, selatan itu sesekali, dan sekarang tuh pelagan itu udah bergeser, udah ke tengah dan selatan. Dan saya curiga nih, mungkin Prof bisa juga memberikan masukan. Saya curiga ini bahwa ada target atau rencana-rencana yang memang sudah disusun oleh Israel berserta dengan Presiden Donald Trump dulunya adalah untuk memindahkan warga Gaza itu ke Sinai atau ke tempat-tempat lain, tapi utama Sinai. Jadi Gaza jadi kosong, daerah kosong yang nanti itu lebih terjamin keamanan Israel. Saya lebih curiga ke sana itu. Artinya gini, rentetan ceritanya nih, Mas Taufik. Yeah. Dari utara itu minta geser ke tengah dan selatan. Nah, artinya apa? Artinya utara ini dikosongkan. Nah, sekarang tuh mulai bergeser. Nanti itu dibuka kesempatan. Yang selatan harus keluar dari Mesir. Nah, memang sekarang Mesir agak keberatan. Dia tidak mau ada orang luar yang jumlah besar untuk bisa masuk ke Sinai. Tapi kalau bisa ada paksaan desakan dari Amerika misalnya dengan beberapa ancaman-ancaman, mau tidak mau Mesir akan juga membuka kesempatan dari perbatasan untuk mereka mengungsi. Dan ini saya ada sebuah diskusi yang agak tajam antara Mesir, Israel, dan Amerika masalah warga Gaza ini. Mau diapakan ini? Nah, kalau mau tidak mau, Mas, logika sederhana aja. Kalau pelagan ini bergeser ke selatan, mau tidak mau yang selatan harus keluar kan? Nggak mungkin mereka bertahan di situ dengan bom yang begitu dahsyat, apalagi dibuat ada bom karpet seperti yang dikatakan oleh profesor. Jadi ini kan
menimbulkan satu ancaman buat mereka. Dan sehingga mau tidak mau dunia internasional akan mendesak Mesir agar buka perbatasan Rafah dan warga selatan akan keluar menuju Mesir. Ya pada hari ini yang keluar ke Mesir cuma pertama WNA, dan kedua adalah pasien-pasien yang luka yang tidak bisa ditangani di dalam Gaza. Itu yang keluar. Itu pun seleksi orangnya. Siapa-siapa yang bisa keluar. Nah ini saya membaca seperti itu nih Mas Taufik, bahwa ada skenario lain yang tersembunyi yang dilakukan Israel. Maka kenapa Benyamin itu ngotot akan melakukan perang habis-habisan setelah gencatan senjata? Bacanya seperti itu. Baik, apakah Anda masih ada relawan di sana kan? Ada 3 orang Mas. Ada 3 orang. Apakah mereka akan segera ditarik mundur begitu atau bagaimana? Nah, kita sudah putuskan bahwa, bukan kita ya, mereka sudah putuskan bahwa 2 akan menetap di sana dan 1 ini akan evakuasi. Tadi kami komunikasi bahwa pihak Mesir sudah memberi izin mereka untuk evakuasi, tapi tinggal Israel memberi izin atau tidak. Ini tinggal komunikasi pemerintah Mesir dengan Israel. Karena kalau Israel tidak memberi izin, maka pergerakan mereka dari Khan Yunis ke Rafah ini pasti akan masalah kalau tidak ada izin Israel. Oke, baik. Baik, tapi ada kemungkinan ya, artinya besar kemungkinan bisa untuk ke Mesir ya? Ya, besar kemungkinan, karena sudah ada lampu hijau dari pihak Mesir. Baik. Ya, semoga saja memang bisa keluar ke Mesir dan kembali ke Indonesia. Dan untuk 2 yang lainnya semoga saja memang tetap aman. Saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, tadi bicara soal resolusi PBB. Tapi ini ada yang baru lagi. Ya, kurang lebih sekitar 20 hours ago, sekitar 20 jam yang lalu, Antonio Guterres, Sekjen PBB, ini menyampaikan begini. There are numerous accounts of sexual violence during the abhorrent acts of terror by Hamas on 7 October that must be vigorously investigated and prosecuted. Gender-based violence must be condemned anytime, anywhere. Ini apa yang disampaikan oleh Antonio Guterres maksudnya adalah ada temuannya bahwa ya ada kekerasan seksual pada saat tanggal 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas, dan justru ini harus diinvestigasi dan pelakunya harus diadili. Dan ini Sekjen PBB yang ngomong. Apakah ada kemungkinan bahwa apa yang disampaikan Prof tadi bisa terjadi, bahwa kemudian seperti Bu Rini kan saat ini juga sedang ke Dewan Keamanan PBB. Ada kemungkinan bisa ada resolusi baru, mengingat hal ini ada yang belum selesai. Kalau pernyataannya dari Antonio Guterres. Kalau statement dari Guterres itu artinya serius ya. Saya sangat berharap ada bukti-bukti forensik ya. Bukan hanya berdasarkan pengakuan dari orang per orang. Karena pada saat krisis ini kita sudah melihat kan bahwa adu informasi itu dahsyat. Bahkan pada saat minggu pertama ada beredar isu puluhan anak-anak Israel digorok, anak-anak kecil digorok, kemudian itu menimbulkan rasa dendam di kalangan pasukan Israel sehingga mereka melakukan aksi membabi buta kan. Pada saat yang sama Gedung Putih pun sudah terkena daripada hoax semacam ini. Dan saya sangat berharap Antonio Guterres ini benar-benar menunjukkan bukti forensiknya. Di mana lokasi terjadinya kekerasan seksual tersebut, siapa korbannya dan juga siapa pelakunya. Karena kalau Guterres berbicara serius, tentunya dia harus melakukan forensic investigation sebelum sebelum kejadian, kemudian juga pasca kejadian. Dan untuk itu ya PBB harus menurunkan organ-organnya seperti UNICEF, kemudian UNESCO, WHO dan juga lembaga kemanusiaan yang lain untuk benar-benar mewawancarai secara mendalam siapa yang tergolong kepada sexual violence, siapa yang menjadi korban dari sexual violence tersebut. Jadi jangan sampai dalam kondisi bingung seperti ini Sekjen PBB pun terkena tipuan informasi. Inilah sayangnya dunia tidak memiliki referensi informasi yang adil. Kalau tadi cek sejam lalu ya, informasi saya dari Al Jazeera oke dah, lebih seimbang. Tapi dari Reuters, dari AFP, dari ABC itu jauh lebih banyak secara kuantitas daripada Al Jazeera. Jadi sudah tiba saatnya kalangan misalnya organisasi konferensi Islam membangun sistem informasi baru. Misalnya secara teori mereka sudah punya namanya Islamic Broadcasting Union. Kita nggak pernah dengar kan ada lembaga itu bergerak di lapangan. Dan untuk itu ya dalam kondisi seperti ini
umat manusia itu harus melakukan langkah-langkah yang lebih progresif, lebih terukur. Misalnya resolusi Majelis Umum tanggal 27 bulan Oktober 23 sudah mengatakan menyayangkan Israel perlu dikritik atas perilakunya atas masyarakat Palestina kan. Yes 120 negara, abstain 45 negara, dan yang menolak seperti Amerika Serikat dan Israel ada 14 kan. Hendaknya negara-negara yang yes dan yang abstain itu membangun suatu koalisi moral begitu. Kemudian juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2712 tanggal 15 November 2023 mengatakan perlunya jeda kemanusiaan. Kemudian jalur Gaza dibuka untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Jadi hal-hal yang belum terlaksana daripada resolusi-resolusi tersebut dilakukan. Dan untuk itu sekarang keadaan sudah memburuk. Jadi tampaknya perlu dibuat resolusi baru lagi. Dan kita perhatikan Ibu Menlu itu semakin kompak dengan 7 Menlu yang lain. Dan dalam foto yang terakhir itu ada Cina di tengah kan. Artinya 8 negara di dalam OKI itu kuat secara moral dan Cina kuat secara politik dan kuat secara kekuatan di majelis umum dan juga di Dewan Keamanan PBB. Saya sangat berharap koalisi antara 9 negara ini bisa menyadarkan Amerika Serikat dan juga Inggris, Prancis di Dewan Keamanan PBB bahwa enough is enough. Sudahlah cukup selama ini dan segeralah kita beralih kepada suatu tahapan yang namanya two-state solution. Tapi kan bagi Hamas menolak two-state solution begitu. Cuma harus ada negara yang merdeka begitu ya. Betul. Baik, mungkin kita terakhir nih, Prof ya. Jadi begini, saya lihat kalau secara pribadi ya, mungkin melihat dari sejarahnya begitu. Ketika mereka saling perang. Betul. Dan kita tahu bahwa ketika saling perang itu tentu menimbulkan luka di hati. Betul. Ya, nggak usah jauh-jauh di keluarga saja kalau kita melihat orang tua kita kemudian dihina atau dianiaya, kita bisa marah gitu. Apalagi kalau orang tuanya mati ditembak begitu, dibunuh di depan mata mereka, baik pihak Israel maupun pihak Hamas, di kedua belah pihak ya, di pihak Palestina. Yang menjadi kemudian adalah pertanyaan, apakah mungkin walaupun jika nanti terjadi two-state solution dan kemudian terjadi yang namanya Palestina merdeka dan mereka mendapat tanahnya mereka sendiri, apakah dendam ini akan hilang? Sebab mereka melihat sendiri orang tuanya atau mungkin anak-anak mereka mati di medan pertempuran. Dendam itu akan traumatis ya, masuk kepada daya pikir masuk ke dalam memori jangka panjang. Dan dendam itu mungkin akan tersalurkan pada saat-saat tertentu kan. Nah itu yang saya khawatirkan, makanya perang apakah mungkin akan berakhir jika walaupun ada two-state solution tadi, karena mengingat bisa jadi ini akan berlangsung begitu, terus-menerus. Ya saya pikir pihak yang paling otoritatif adalah PBB. PBB hendaknya mengeluarkan suatu resolusi yang sangat tepat, akurat untuk menjawab kondisi sekarang. Cuman resolusi itu kan harus memuat kata-kata yang didukung oleh mayoritas kan. Mungkin dia belum tentu menang di Dewan Keamanan PBB, tapi harus menang di Majelis Umum. Tentunya skornya, kalau kemarin 120, maka skornya sekarang harus di atas 120. Di mana negara-negara yang abstain harusnya hendaknya berkoalisi dengan negara-negara yang yes. Misalnya apa misalnya? Kita harus untuk mengeluarkan resolusi, itu kan perlu penelitian yang mendalam. Kemudian siapa yang akan merancang draft tersebut? Kalau yang merancangnya dari negara-negara Timur Tengah, mungkin sesama mereka juga memiliki friksi. Inilah saatnya Indonesia untuk mempraktekkan konstitusinya secara tepat di belahan bumi yang lain gitu. Turut memelihara perdamaian dunia. Dan untuk itu harus ada kata-kata kunci baru berdasarkan penelitian sangat mendalam. Misalnya, kita punya data statistik mengatakan kebudayaan Palestina yang di wilayah Gaza tersebut yang penduduknya 1,250 juta itu sudah kocar-kacir dan mungkin yang meninggalnya sekitar 15 juta orang kan. Tapi yang trauma, maaf ya, yang gila, yang catat, yang sakit itu kan di atas 2 kali
mungkin bisa 3-4 kali lipat dari yang catatan 12.000 tersebut kan. Ya tentunya harus ada kata-kata kunci baru, misalnya mencegah kepunahan masyarakat Palestina, mencegah hilangnya generasi Palestina, kemudian mencegah terjadinya perluasan perang yang di wilayah di luar Israel. Kemudian juga mencegah terjadinya konflik horizontal di wilayah-wilayah yang didatangi oleh para pengungsi tersebut. Pengungsi kan datang dengan sakit, dengan penyakit, dengan cacat, dengan trauma yang berkepanjangan. Maka kata-kata kunci itu harus tepat. Pada saat yang sama juga tadi saya berpikir, apakah perlu ada penyelesaian yang filosofis yang mendalam? Misalnya, apakah masih diperlukan dialog lintas peradaban misalnya? Karena yang terjadi sekarang yang bersengketa itu kan adalah masyarakat Yahudi melawan masyarakat Islam dari berbagai istilahnya sekte, kemudian juga masyarakat Kristen dari berbagai sekte. Apakah mungkin kita ciptakan suatu dialog lintas peradaban misalnya? Misalnya kita sudah berhasil mempertemukan kalangan yang berpihak yang bertikai di Afghanistan di Indonesia. Kita pernah mempertemukan kalangan-kalangan yang bertikai di Kamboja juga di Indonesia. Mungkin rujukannya adalah the Ten Commandments ya. Tidak mustahil dari 10 aspek Ten Commandments tersebut, tentunya kan ada aspek-aspek yang bisa dipelajari secara filosofis oleh semua agama besar tersebut. Mengingat ini Abrahamic ya? Abrahamic religion, betul. Dan untuk itu ya Indonesia harus bergerak, dialog teologis juga harus dilakukan, dan juga Oki harus membantu mempersiapkan generasi masa depan yang damai. Baik, kita berharap memang apa yang tadi disampaikan juga bisa menjadi solusi ya, dan Indonesia bisa jadi salah satu fasilitatornya untuk hal tersebut. Terima kasih Prof. Reza sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime, dan semoga perdamaian juga terjadi di wilayah Timur Tengah. Terima kasih juga Dr. Sarbini, semoga juga relawannya semua dalam keadaan baik, dan yang satu mau pulang bisa pulang dengan selamat sampai di Indonesia.